Kultivasimu bagus. Aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Ye Chen tertawa dan berkata, jika kamu tidak memakan daging monster biasa, kamu harus berada di level yang tinggi, atau itu akan merusak martabat monster itu. Harimau Feitian sangat membutuhkan pemukulan. Ye Chen berkata, aku akan memberimu naga pemburu, oke. Ngomong-ngomong soal naga, orang itu benar-benar sia-sia, tanpa naga Phoenix juga bagus. Jalan Harimau Feitian. Ye Chen meliriknya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, meninggalkan lembah untuk mencari mangsa. Pegunungan itu sangat besar dan membentang ribuan mil. Ada sejumlah besar monster yang tinggal di pegunungan. Ada juga beberapa iblis yang telah berubah menjadi membentuk kelompok etnis kecil. Kelompok etnis ini sering mengalami gesekan, tetapi kekuatan mereka sama, dan hanya ada sedikit pertarungan skala besar. Ye Chen menemukan banyak kelompok etnis di pegunungan. Klan iblis ini terlalu lemah untuk diganggu. Alih-alih menindas, Ye Chen mencari beberapa monster kuat sebagai mangsa di pegunungan. Ada juga 2 telur burung. Telurnya cukup besar, rasanya pasti enak jika dipanggang. Ye Chen menemukan bahwa ada sarang burung besar di tebing. Diameter sarang itu beberapa kaki, dan ada 2 telur burung yang lebih besar dari ember. Kedua telur itu berwarna perak, dan ada rune di atasnya. Ye Chen merasa sangat luar biasa bahwa ada rune di telur itu, yang menakjubkan. Apakah ini telur burung di atasnya? Apakah rune ini terukir di atasnya atau apakah itu lahir? Ye Chen ragu-ragu. Jiwa tua itu berkata, ini adalah semacam warisan, dan ini adalah warisan yang hebat, hanya beberapa darah klan iblis yang sangat kuno yang dapat diwariskan dengan cara ini, telur burung ini jelas tidak kecil. Setelah mengamati dengan saksama, Ye Chen berkata, tidak peduli apapun asal-usulnya, kembalilah dan pelajari rune di atasnya. Ye Chen akan mengambil 2 telur. Rune pada telur itu berkedip dengan cahaya. Kemudian lapisan guntur dan kilat yang pekat muncul di cangkang telur. Sosok HISHI dipancarkan. Seluruh tubuhnya menyeramkan. Ye Chen terkejut, bagaimana guntur dan kilat bisa muncul. Ini adalah telur burung elang naga, burung petir. Jiwa tua itu melihat guntur dan kilat dan mengenalinya sekilas. Elang naga, burung petir. Ye Chen ragu, ini pertama kalinya dia mendengar nama monster seperti itu. Jiwa tua itu sedikit bersemangat dan berkata, kamu harus menjinakkan burung elang naga. Ini adalah binatang iblis kuno. Ia memiliki gen dari klan naga, klan elang, dan keluarga burung petir. Ia sangat cepat, seperti kilat, dan memiliki kekuatan guntur dan kilat. Ia adalah hal yang paling tepat untuk menjadi tunggangan. Saya menghapus, begitu banyak gen, betapa kacau gaya leluhur mereka. Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Jiwa tua itu, dengan garis hitam di wajahnya, berkata sambil tersenyum, pada awalnya, naga dan elang bergabung untuk memiliki elang naga. Kemudian, burung petir elang naga bergabung dengan burung petir untuk membentuk burung petir elang naga saat ini. Namun, burung petir elang naga ditemukan pada zaman kuno, tetapi sangat langka. Diperkirakan tidak sedikit yang tersisa setelah warisan. Saya tidak tahu apakah telur burung petir elang naga itu murni. Petik 2. Baiklah, apakah itu masih hibrida? Apa hibridanya? Ye Chen tidak dapat membayangkan, itulah legenda dari 4 yang berbeda. Elang naga dan burung petir berani membangun sarang di sini. Tampaknya itu adalah penguasa di daerah ini, dan tidak ada klan iblis di sekitar. Kekuatannya tentu tidak lemah, kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, kalau begitu tunggu di sini sampai dia kembali dan lihat apa burung petir elang naga itu. Ye Chen berbaring di sarang. Dia memiliki jimat guntur 9 hari untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak takut dengan guntur dan kilat telur burung. Setelah sekian lama, terdengar suara gemuruh dari langit yang jauh. Seekor monster burung besar mendekati sarang burung itu seperti kilat. Monster burung itu ditutupi sisik hijau dan memiliki sepasang tanduk naga yang tumbuh di kepalanya. Kelihatannya aneh dan aneh. Apakah ini elang naga dan burung petir? Aku suka pergi. Aku terlihat sangat jelek. Apakah orang akan menertawakanku saat aku menggunakan ini sebagai tunggangan? Ye Chen berkata dengan wajah meremehkan. Orang tua berjiwa itu tidak memiliki cara yang baik, jangan pedulikan detail ini. Jika orang lain menemukan burung elang naga dan burung petir ini, yang kuat pasti akan diambil sebagai tunggangan.
Kecepatan orang ini menggelikan. Lihat napasnya, itu seharusnya berada pada tingkat kedua dari keadaan gangguan. Bahkan jika itu adalah keadaan kebugaran, itu mungkin tidak dapat mengejarnya. Petik 2. Sangat mengerikan. Ye Chen benar-benar terkejut dan menjadi semakin tertarik pada elang naga dan burung petir. Ketika burung petir melihat seorang pria berbaring di sarangnya, sepasang mata elang berdiri sejenak dan mengeluarkan suara gemuruh, keluar dari sarangku. Ye Chen berbaring santai di sarang burung, menatap burung elang naga dan burung petir berkata, "Maaf, saya tidak tahu cara menulis, Anda tunggangi saya akan memberi Anda minuman yang enak, bagaimana?" Petik 2. Anda bermimpi, kata burung elang naga dan burung petir dengan marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Mengapa marah? Saya tahu Anda cepat, dan saya tidak dapat mengejar Anda jika Anda tidak mau, tetapi Anda masih memiliki 2 anak di sini." Anda, mata burung elang naga dan burung petir berubah, dan seluruh tubuh gemetar karena marah dan tidak berani bergerak dengan ringan. Anda tidak akan menderita sebagai tunggangan saya, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Burung petir naga dan elang berkata, "Kamu mengancamku seperti ini, apakah kamu pikir aku akan dengan tulus tunduk padamu?" "Ya, bagaimana kau bisa tunduk padaku?" Ye Chen mengangguk. "Aku tahu aku bukan lawanmu, tetapi kecepatan terkuat adalah burung elang naga petir kita. Jika kau bisa mengejarku, aku akan tunduk padamu. Apa kau bercanda? Jika aku bisa mengejarmu, apa gunanya kau sebagai tunggangan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, selama kau tidak bisa menyingkirkanku, kau harus menjadi tungganganku, oke?" Elang naga dan burung petir terdiam sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Dia sangat percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Bahkan jika keadaan tubuh datang untuk mengejarnya, akan sulit untuk mengejarnya, dan itu akan terlempar jauh, apalagi keadaan terganggu, yang sejauh itu. "Ayo kita mulai." Ye Chen tersenyum dan kemudian mengambil telur burung. Burung elang naga petir segera menjadi gugup. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu gugup, untuk berjaga-jaga jika kamu tidak menepati janjimu. Jika aku kalah, aku tidak akan pernah menyakitinya. Jika aku menang dan kamu tidak menepati janjimu, sulit untuk mengatakannya." Burung petir elang naga mendengus dingin, berkata, "Itulah yang dimulai. Tetapi pertama-tama, kita harus memutuskan seberapa jauh itu, atau kita akan mengejarnya tanpa henti." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Burung petir elang naga berkata, "Panjang pegunungan ini terbatas, jika setelah 1 putaran, kamu dibuang olehku, kamu harus mengembalikan anakku. Baiklah, jika aku tidak dibuang, kamu akan menepati janjimu." Ye Chen dengan mudah setuju untuk turun. "Mari kita mulai." Burung petir elang naga berkata, mengembangkan sayapnya yang besar, gelombang petir di sekujur tubuhnya, terbang ke langit, seperti jenderal petir, wosh, sekali, terbang jauh. Ye Chen berkata bahwa tekanannya sangat besar, dan segera mengeluarkan kekuatan penuh, dan dengan bantuan kekuatan jimat angin, dengan cepat mengejar ketinggalan. Alasan mengapa Ye Chen bertaruh tergantung pada kekuatan jimat angin. Kalau tidak, dia tidak akan mengejar elang naga dan burung petir. Dengan bantuan kekuatan jimat angin, kecepatan Ye Chen meningkat pesat, mengejarnya seperti kilat, semakin dekat dan dekat dengan elang naga dan burung petir. "Ingin mengejarku?" Betapa konyolnya burung elang naga dan burung petir mencibir, dia sangat percaya diri, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat mengejarnya. Burung elang naga dan burung petir melihat ke belakang dengan senyum bangga. Dia tertegun sejenak, matanya menyusut dan dia terkejut, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa mengejar? Awalnya, elang naga dan burung petir berpikir bahwa dia tidak dapat melihat sosok Ye Chen ketika dia melihat ke belakang, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen ada di belakangnya, meski jauh, dia bisa merasakan Ye Chen mendekat dengan cepat. Burung elang naga dan burung petir segera mempercepat kepakan sayapnya, dan arus listrik di sekujur tubuhnya bahkan lebih mengerikan, dan kecepatannya meningkat hingga batasnya. Dia tidak bisa membiarkan Ye Chen mengejarnya, jika tidak, dia akan menjadi tunggangan Ye Chen, kehilangan kehidupan bebasnya, dan bahkan lebih kehilangan martabat elang naga dan burung petir. "Jika kamu tidak cepat, kamu akan menjadi tungganganku." Ye Chen datang dari belakang dengan suara provokatif. Elang naga dan burung petir menoleh ke belakang dan semakin ketakutan.
Ye Chen semakin dekat dengannya. Elang naga dan burung petir berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat, tetapi Ye Chen selalu menjaga jarak itu dan tidak dapat menyingkirkan Ye Chen. Pegunungan itu akan menjadi puluhan ribu mil dalam perjalanan pulang pergi. Dengan kecepatan mereka akan segera tiba. Elang naga dan burung petir semakin cemas. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat menyingkirkan Ye Chen. Ye Chen juga berkata bahwa sangat sulit baginya untuk bertahan begitu lama. Jika dia bisa terbang lebih dari 10.000 li, dia akan jatuh. Setelah perjalanan pulang pergi, burung petir elang naga kembali ke sarang burung itu dan berdiri di sarang dengan ekspresi depresi. Ye Chen menyusulnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah sudah waktunya untuk menepati janjimu?" Burung petir elang naga ragu-ragu, "Bagaimana kamu melakukannya? Kamu tidak bisa mengejarku." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini tidak perlu kamu ketahui, singkatnya, kamu kalah, jadi kamu harus memenuhi janjimu." Burung petir elang naga berkata, "Aku tidak bisa berjanji padamu sekarang." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu ingin mengingkari janjimu?" Elang naga dan burung petir menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku harus bertemu suamiku." "Suamimu juga elang naga dan burung petir?" Ye Chen sangat ingin tahu tentang ini. Elang naga dan burung petir menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah burung mayat hidup." "Aku menghapus, seperti yang diharapkan, itu adalah bibrida lagi. Setelah menetas, telur-telur itu akan tumbuh menjadi hantu seperti apa?" Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam dan gumaman di dalam hatinya. Sebenarnya, yang terpenting adalah, apa namanya? Sekarang disebut burung petir elang naga. Apakah si kecil yang menetas dari telur harus disebut mayat hidup petir elang naga? Ye Chen merasa bingung ketika memikirkannya. Dia benar-benar menangis untuk kedua burung itu. Jika dia ingin mengenali leluhurnya nanti, dia akan tahu yang mana. Ada terlalu banyak leluhur dan itu sangat merepotkan. Aku tidak menyangka bahwa ayah dari dua telur ini adalah seekor burung abadi. Ini adalah kisah yang besar. Jiwa tua itu berkata dengan heran. Aku pernah mendengar tentang burung mayat hidup. Kudengar itu adalah burung yang dapat terlahir kembali dari api, jadi disebut burung mayat hidup. Sepertinya burung itu memiliki hubungan dengan Phoenix, kata Ye Chen. Jiwa tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, dikatakan bahwa mayat hidup juga memiliki darah ganda. Menurut legenda yang sangat tua, mayat hidup adalah keturunan dari bangsa Jinwu dan Phoenix, jadi mayat hidup memiliki bulu emas dan kemampuan Phoenix untuk memulihkan diri dalam api." Orang baik, ini adalah kisah yang besar. Ye Chen terkejut. Jinwu dan Feng Huang keduanya adalah 10 klan iblis teratas di zaman kuno, dan keduanya luar biasa. Bahkan jika burung mayat hidup bukan salah satu dari 10 klan iblis teratas di zaman kuno, itu juga merupakan klan iblis yang besar. Ye Chen melihat elang naga dan burung petir, dan memiliki beberapa keraguan. Karena suaminya adalah burung undet, mengapa dia masih membangun sarang di sini dan bukannya di antara populasi undet? Mengapa kamu tidak berada di antara undet? Ye Chen bertanya dengan curiga. Burung petir elang naga tampak sedikit tersesat, tubuhnya berubah dengan cepat, berubah menjadi seorang wanita. Ye Chen terkejut melihat penampilan wanita itu. Sulit untuk membingungkannya dengan elang naga dan burung petir tadi. Elang naga dan burung petir berubah menjadi bentuk manusia, dan dia adalah kecantikan penuh dengan sosok anggun, yang pasti membuat banyak pria terpesona. Burung petir elang naga memikirkan dia dan undet, adalah wajah melankolis. Dia lahir dengan nama Longji, yang merupakan salah satu dari sedikit pewaris darah di antara burung petir elang naga. Awalnya, misinya adalah mewarisi darah burung petir elang naga, tetapi dia jatuh cinta pada burung abadi. Burung undet ini, bernama Wei Yu, adalah salah satu yang paling berbakat di antara undet. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan tidak dapat melepaskan diri. Namun, spesies undet tidak setuju bahwa Longji dan Wei Yu bersama. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melepaskan keduanya, jadi Wei Yu, terlepas dari pertentangan kelompok itu, kawin lari dengan Longji. Mereka datang ke sini untuk membangun sarang cinta mereka sendiri dan menjadi penguasa pegunungan ini. Namun, masa-masa indah itu tidak lama.
Tak lama kemudian, orang-orang kuat dalam kelompok mayat hidup menemukan tempat ini dan membawa Wei Yu pergi dengan paksa. Jika Long Ji tidak mengandalkan kecepatan, dia pasti sudah dibunuh oleh orang-orang kuat dalam keluarga mayat hidup. Setelah Wei Yu pergi, Long Ji tahu bahwa dia hamil, jadi dia melahirkan 2 anak di sini dan berencana untuk menunggu Wei Yu datang kepada mereka. Ye Chen mendengar narasi Long Ji, penuh dengan garis-garis hitam, dipenuhi dengan emosi, klan iblis asli akan kawin lariah. Itu bukan hal yang seharusnya kau keluhkan, bukan? Jiwa tua memutar matanya. Ye Chen tertawa canggung. Ia tidak berani melakukannya. Long Ji dan Wei Yu benar-benar saling mencintai, tetapi mereka tidak diberkati. Mereka dipisahkan oleh paksaan, yang sungguh menyedihkan. Bahkan jika kita saling menunggu, kita tidak akan saling mencintai sepanjang hidup kita. Mata Long Ji yang berkaca-kaca berputar, berkata dengan sangat tegas. Ye Chen menghela napas, tanyakan kepada dunia apa itu cinta, ajari orang untuk hidup dan mati bersama. Aku bisa pergi bersamamu, tetapi aku harus menemui Wei Yu. Long Ji bersikeras. Ye Chen berkata, kau tidak bisa menunggu di sini. Mayat hidup tidak akan membiarkannya datang kepadamu. Bahkan jika dia bebas, dia tidak bisa datang kepadamu, karena dia memikirkanmu. Begitu dia datang kepadamu, dia akan membawa malapetaka bagimu. Oleh karena itu, untukmu, dia akan menahan rasa rindunya padamu dan lebih suka memikirkanmu di dalam hatinya daripada melihatmu. Setelah mendengar ini, Long Ji juga memahami kebenaran ini di dalam hatinya. Wei Yu pasti akan melakukan ini, tetapi dia benar-benar ingin bertemu Wei Yu. Melihat Long Ji begitu sedih, Ye Chen berkata, Wei Yu berbakat di antara para mayat hidup. Aku ingin menemuinya di suatu tempat. Setelah mendengar ini, mata Long Ji berbinar karena terkejut dan bertanya, di mana aku bisa menemuinya? Ye Chen berkata, di konferensi Wanyao, kamu pasti bisa bertemu Wei Yu. Klan burung mayat hidup pasti akan mengizinkannya hadir. Ya, dia akan pergi ke pertemuan Bansi. Long Ji bersemangat dan tampak melihat harapan. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, jadi, kamu seharusnya bisa pergi bersamaku sekarang, dan aku juga akan kembali untuk berpartisipasi dalam konferensi Wanyao. Long Ji menatap Ye Chen dan berkata, jika aku menjadi tungganganmu, Wei Yu akan menjadi gila. Jika begitu, maka kalian akan berteman, tetapi aku membutuhkan kecepatanmu sekarang. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Long Ji sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chen akan berkata seperti itu. Beberapa tidak dapat mempercayainya dan berkata, apakah ini benar? Kaulah yang menggerakkanku. Aku bukan orang yang keras hati. Jika ada kekasih yang bisa melekat padaku, mengapa aku tidak memenuhinya? Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Long Ji berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye Chen mengembalikan telur burung itu kepada Long Ji. Hati Long Ji benar-benar lega. Dia juga menurunkan kewaspadaannya dan memiliki semacam rasa terima kasih. Kau ikut denganku. Aku akan membawamu ke kota Qilin untuk menghadiri pertemuan Bansi, tetapi kemudian kau harus mendengarkanku, atau itu akan sangat berbahaya. Kata Ye Chen. Long Ji dengan cepat mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kemudian, Long Ji dan anak-anaknya yang belum memecahkan cangkang mereka mengikuti Ye Chen kembali ke lembah dan membunuh 2 monster di jalan. Fei Tianhu dan Man Tian telah menunggu lama. Sekarang mereka melihat Ye Chen kembali dengan seorang wanita cantik. Mereka semua tampak aneh. Aku menyeka, kalian pergi berburu, bagaimana cara membawa kembali seorang wanita cantik? Flying Tiger berbisik di telinga Ye Chen. Ye Chen Bai melirik Fei Tian Tiger dan kemudian memperkenalkan, ini Long Ji, seekor elang naga dan burung petir. Dia akan mengikuti kita ke kota Qilin. Ini adalah saudaraku, Fei Tianhu, Man Tian, Chang Jian dan Yun Fan. Flying Tiger berempat mengangguk. Long Ji berkata, untuk semua orang menambah masalah. Aku menyeka, elang naga, burung petir, bukankah ini diwariskan dari zaman kuno? Hampir semuanya hampir punah. Apakah kalian cukup beruntung untuk bertemu dengan kalian, atau seorang wanita cantik? Flying Tiger tampak terkejut. Flying Tiger sebagai monster, bagi ras monster secara alami memiliki beberapa pengertian. Ye Chen berkata, Long Ji pergi ke kota Qilin untuk mencari suaminya. Kami membantunya.
Bajingan itu sangat tidak tahu terima kasih sehingga seorang menantu perempuan yang cantik telah meninggalkannya. Dia seharusnya dikebiri 10.000 kali. Flying Tiger mengabaikan semua jenis pelecehan. Suamiku tidak meninggalkanku. Long Ji merasa malu. Feitian Tiger tertegun sejenak, dan menatap Ye Chen, tetapi juga merasa malu. Ye Chen melirik Feitian Tiger dan berkata, suaminya termasuk dalam keluarga burung mayat hidup. Ye Chen hanya menceritakan kisah Long Ji dan Wei Yu. Orang-orang besar itu sangat simpatik. Sungguh tragis bahwa seorang kekasih tidak dapat menikah. Flying Tiger menarik Ye Chen ke samping dan bertanya dengan misterius, aku akan pergi. Kombinasi kedua orang ini benar-benar menakjubkan. Burung petir elang naga memiliki 3 garis keturunan, dan mayat hidup memiliki darah Jinwu dan Feng Huang. Dari hantu macam apa hibrida itu akan muncul? Terlebih lagi, ketika dia mengenali leluhurnya, klan iblis mana yang harus dia kenali? Ye Chen penuh dengan garis-garis hitam dan memukul kepala Feitian Tiger dengan keras. Dia tidak memiliki jalan napas yang baik, mengapa kamu begitu peduli dengan orang lain? Namun, Ye Chen harus menyangkal bahwa dia juga memikirkannya. Ye Chen beberapa orang memanggang kedua monster itu dan beristirahat selama setengah hari, lalu 6 orang meninggalkan lembah. Tinggalkan pegunungan ini dan pergilah ribuan mil ke kota Sanhai, yang merupakan kota terdekat dengan kota Qilin. Long Ji menunjuk ke depan dan berkata, ketika kamu sampai di kota Sanhai, ada orang-orang yang lebih kuat, dan ada sejumlah kecil Kirin yang tinggal di sana. Kata Mentian. Ye Chen sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, semakin dekat dengan konferensi Wanyao. Banyak klan iblis datang untuk menghadiri konferensi Wanyao. Kota Qilin tentu saja tidak dapat menahannya. Sekarang ada sejumlah besar klan iblis di kota Sanhai, yang dapat digambarkan sebagai campuran naga dan ular. Itu menyenangkan. Harimau terbang tersenyum. Mungkin aku akan bertemu banyak kenalan. Chang Kendo. 6 orang Ye Chen pergi ke kota Sanhai, ribuan mil jauhnya, dengan kecepatan mereka, segera tiba. Kota Sanhai sangat besar, seperti binatang buas raksasa yang merangkak di tanah. Roh-roh jahat membumbung tinggi di langit, dan roh-roh jahat yang kuat berkumpul di langit kota Sanhai. Semakin kuat klan iblis, semakin kuat klan iblis itu. Berkumpulnya roh-roh jahat di atas kota Sanhai jelas merupakan kota yang kuat. Terutama sebelum konferensi Wanyao, klan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan roh-roh jahat hanya akan menjadi semakin kuat. 6 orang Ye Chen memasuki kota Sanhai. Memang ada banyak klan iblis di dalamnya. Jalan-jalan di kota itu terasa sedikit padat. Ada banyak kelompok etnis. Sekilas, Anda dapat melihat sekitar selusin kelompok etnis. Konferensi Wanyao dikenal sebagai pertemuan Wanyao. Sepertinya itu tidak berlebihan. Ada begitu banyak klan iblis yang berkumpul di Sanhai Cheng saja. Kota-kota di sekitar kota Qilin bukanlah kota Sanhai. Seperti apa suasana konferensi Wanyao saat diadakan? Yunfan memiliki beberapa harapan. Mentian Dao, kebanyakan klan iblis di sini hanya datang untuk melihat kesenangan. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi? Pada akhirnya, akan menyenangkan jika ribuan klan iblis terlibat. Long Ji, kalian para elang naga dan burung petir juga satu ras. Apakah anggota lain dari orang-orang kalian akan ikut berpartisipasi? Feitian Tiger bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ji menggelengkan kepalanya dan mendesah, burung petir elang naga kita jumlahnya terlalu sedikit, dan kekuatan mereka tidak cukup kuat untuk berpartisipasi. Dalam ingatan warisanku, hanya satu leluhur dengan bakat yang sangat luar biasa yang berpartisipasi. Saat itu, klan burung petir elang naga cemerlang untuk sementara waktu, yang hanya sekejap mata dan segera menurun. Tidak masalah, aku tidak bisa ikut serta kali ini. Di masa depan, aku akan mengandalkan kedua orang kecil itu untuk bertarung di seluruh dunia. Flying Tiger menghibur. Long Ji berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, tidak ada apa-apanya jika kamu tidak bisa berpartisipasi di dalamnya. Meskipun konferensi Wanyao adalah kesempatan untuk bangkit, itu juga penuh dengan bahaya. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu mungkin terbunuh. Di kota Sanhai, ada banyak klan iblis dan campuran naga dan ular. Ketika begitu banyak ras berkumpul bersama, tidak dapat dihindari bahwa gesekan akan terjadi. Suatu ketika beberapa klan iblis jahat saling marah,
dan perkelahian biasa terjadi di kota Shanghai. Tidak ada yang kembali untuk mengurus hal-hal seperti perkelahian. Akan ada penonton. Tidak terlalu buruk untuk menonton. Ada baiknya untuk berdiri di pinggir lapangan. Ada baiknya untuk tidak menambahkan bahan bakar ke api dan meneriakkan beberapa patah kata. Ye Chen dan Long Ji sedang berjalan di jalan saat ini, dan mereka telah melihat beberapa perkelahian. Ada beberapa iblis yang kekuatannya tidak cukup untuk memercikkan darah di tempat, dan yang lainnya takut satu sama lain, dan mereka hanya mengucapkan beberapa kata kejam satu sama lain dan semuanya akan berakhir. Luan Mei, kamu sedang tertekan akhir-akhir ini. Aku tahu kamu sangat sedih tentang kematian pakaian berwarna. Tetapi bagaimanapun juga, itu hanya hewan peliharaan. Kamu tidak dapat mengkhawatirkan tubuhmu karena itu. Di jalan Shanhai Cheng, seorang pemuda berpakaian Xing Yi berjalan di samping boneka porselen, sambil berkata dengan penuh perhatian. Boneka porselen itu berkata dengan wajah penuh kebencian, pakaian berwarna tumbuh bersamaku sejak kecil, dan aku adalah sahabat terbaiknya. Dia bukan hewan peliharaan. Kakak, kamu harus membalas dendam pada Kai. Lain kali kamu melihat orang itu, kamu harus mencabik-cabiknya. Baiklah, baiklah, jika aku melihatnya, aku akan membalas dendammu. Tetapi kamu harus senang dan sedih. Ayahku akan menyalahkanku karena tidak merawatmu dengan baik. Pemuda berpakaian Xing Yi itu mengangguk dan setuju untuk turun dan membujuk boneka porselen itu. King Luan bukanlah ras kecil. Meskipun bukan salah satu dari 10 klan iblis teratas, King Luan juga berada di peringkat teratas. Banyak klan iblis tidak berani melawan King Luan dengan mudah, yang bukan ras yang baik. Ye Chen mengalami kesulitan makan karena makan terakhir kali. Dia memakan hewan peliharaan boneka porselen dan memiliki barang seperti itu di pasaran. Saat ini Ye Chen tidak tahu bahwa dia dan boneka porselen itu juga dipisahkan oleh jalan, jika keberuntungan tidak baik, akan segera bertemu. Bang, Ye Chen sedang berjalan di jalan ketika tiba-tiba suara keras datang dari restoran di depannya, dan sesosok tubuh terbang keluar, yang mengejutkan banyak orang. Apakah kamu mudah diganggu ketika kamu seorang nona band? Berani bermain hooligan di depanku. Sosok yang dikenalnya keluar dari restoran dan memarahi pria yang diledakkan itu. Sialan, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani memukulku. Pria yang dipukuli itu menggertakkan giginya. Aku peduli siapa kamu. Lihat, aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Burung kecil. Ye Chen melihat sosok yang dikenalnya itu, dengan beberapa kejutan. Harimau terbang tersenyum buruk, ini yang tidak menumbuhkan mata menyinggung bibi ini. Ye Chen beberapa orang menantikan untuk melihat, burung kecil itu gila untuk memukul orang itu, kaki tak ragu menginjak selangkangan pria itu. Ah! Teriakan menyedihkan pria itu bergema di jalan. Ketika orang-orang iblis yang menonton melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin dan tanpa sadar mengencangkan kaki mereka. Orang baik, mereka semua merasakan sakit. Sepertinya aku mendengar suara telur pecah. Yun Fan menelan ludah dan mengeluarkan air liur, yang terlalu kejam. Apa yang dilakukan orang ini pada burung pipit? Otot mulut Mentian ditarik keluar beberapa kali. Seorang pria merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jangan menginjaknya terlalu keras, sentuh saja sedikit. Itu tidak menyenangkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika kamu diinjak-injak di sana, itu akan ditinggalkan. Apakah kamu berani bersikap cabul? Anak burung pipit kecil menyilangkan tangan di pinggang, momentumnya penuh. Tubuh pria itu telah ditekuk menjadi udang, otot-otot wajah telah dipelintir bersama, bahkan kekuatan untuk berteriak. Burung kecil, kamu terlalu kejam. Apa yang dilakukan orang ini padamu? Harimau Feitian bertanya dengan hati-hati. Dia menjepit kakinya saat berbicara. Dia takut Xiao Kuer tidak akan senang dan memberinya kaki. Itu akan menjadi kematian yang salah. Kamu juga di sini. Begitu burung kecil itu melihat beberapa orang di pagi hari daun, dia langsung mulai tersenyum dan berseri-seri. Apa yang terjadi? Ye Chen bertanya. Burung kecil itu bersenandung, orang ini ingin menghinaku, jadi aku memperbaikinya. Bibiku berani menghinaku, tetapi jika aku menghapusnya, itu akan menjadi belas kasihan. Sebenarnya, orang itu benar-benar ingin berbicara, tetapi sekarang di mana ada kekuatan untuk berbicara, dua telur pecah di tanah, sekarang ada yang pahit tidak bisa berkata ah.
Dia bahkan tidak memberi kesempatan untuk membuka mulutnya. Akibatnya, telurnya pecah dan hatinya hancur. Bagaimana dia bisa melihat orang lagi? Dia tidak punya harapan untuk hidup. Oke, jangan marah. Tidak ada gunanya marah untuk para perusuh seperti ini. Lepaskan apinya. Harimau terbang itu sopan. Kenapa kamu tidak bersama kakakmu? Apakah ada pria lain yang melarikan diri? Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap burung kecil itu. Kakakku terlalu menyebalkan. Tidak boleh melakukan itu. Sama sekali tidak menyenangkan. Itu masih kebebasan seseorang. Di mana kakakmu sekarang? Ye Chen bertanya. Burung kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya Tuhan yang tahu di mana dia sekarang. Bang, begitu Xiao Kr selesai berbicara, dia benar-benar terbentur biji melon di otaknya. Dia menggertakkan giginya kesakitan, dan kemudian berbalik untuk mengutuk, bajingan itu menyerangku. Suara ini baru saja jatuh, melihat di belakangnya berdiri Wen Renyu, takut, dengan cepat menutup mulutnya, wajahnya tidak adil. Maksudmu bajingan itu? Wen Renyu berkata tanpa ekspresi. Xiao Xiaur dengan cepat tertawa dan menggelengkan kepalanya, kakak, itu kamu, siapa yang kupikirkan? Hal buruk apa yang pernah kau katakan tentangku di belakangku lagi? Kudengar seseorang bersenandung di kejauhan. Bintik-bintik kecil itu bahkan berkata dengan sibuk, di mana, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Xiao Kr mengedipkan mata pada Harimau Fei Tian. Harimau Fei Tian menanggapi dengan cepat dan berkata, Xiao Kr memuji kedatanganmu, mengatakan bahwa kamu bijaksana dan kuat, dan bahwa kamu peduli padanya. Kamu adalah saudara yang baik. Harimau terbang itu mengerikan, tidak bekerja sama dengan burung kecil itu juga berakhir di tanah, tanpa sadar mengatakan begitu banyak bulu kuduknya sendiri di tanah. Ye Chen, Men Tian dan Yun Fan menatap Harimau Fei Tian dengan mata menghina. Orang ini bahkan bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu dan cabul. Kamu dengar aku bisa menyapa. Burung kecil itu menatap harimau terbang dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian dengan bangga berkata dengan bulu. Mendengar Renyu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kemampuan Fei Tianhu untuk berbohong jauh lebih baik daripada alam, tetapi dia tidak terus menyelidiki. Dia hanya berpura-pura dingin dan bersenandung, jika kamu berani berlarian, aku akan mengirimmu kembali. Kalian menemukanku, dasar bajingan. Pada saat ini, boneka porselen muncul di tempat kejadian, melihat beberapa orang Ye Chen, langsung bersemangat, berteriak pada beberapa orang Ye Chen. Beberapa orang Ye Chen melihat boneka porselen, satu persatu tidak bisa tertawa dan menangis, dunia ini benar-benar terlalu kecil, jadi mereka bertemu dengan cepat. Boneka porselen berkata dengan marah, kalian kembalikan pakaian warna-warniku. Ketika Xiao Kr mendengar kata-kata boneka porselen, dia menatap beberapa orang Ye Chen dengan bingung, dan kemudian tidak memiliki cara yang baik, hal buruk apa yang telah kalian lakukan pada adik perempuan ini. Mereka juga mengambil semua pakaian warna-warni mereka dan mengejarnya ke sini. Titik petik 2. Ketika Ye Chen mendengar ini, mereka semua ditutupi dengan benang hitam. Chang Jian menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, pakaian warna-warni bukanlah pakaian, mereka adalah monster. Apa yang kalian lakukan pada monster itu? Xiao Kr menatap beberapa orang Ye Chen dengan berlebihan. Ya, Fei Tianhu berkata dengan malu. Oh, ya, kupikir aku melakukan sesuatu. Tampaknya tidak ada lagi konten yang menarik. Ye Chen dan beberapa orang lainnya memiliki wajah yang hitam legam. Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik, lalu menurutmu apa yang telah kita lakukan? Anak burung pipit kecil itu berkata dengan gugup, siapa yang tahu apa yang telah kamu lakukan, membuat adik perempuan orang lain begitu sedih. Apakah kamu memakan pakaian berwarna milik adik perempuanku? Pemuda di Qinyi berdiri dan menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata dengan malu, ini salah paham, kita tidak tahu bahwa itu adalah hewan peliharaannya, kalau tidak kita tidak akan memakannya. Aku tidak peduli jika kamu memakannya, kamu harus membayarnya kembali, atau satu nyawa untuk satu nyawa. Boneka porselen itu menangis. Baiklah, dia telah membunuh pakaian berwarna milikmu. Kamu dapat mengambil nyawanya. Fei Tian Houdun kali ini meneruskan gayanya yang tidak bersahabat dan mengkhianati Ye Chen. Aku bersihkan, siapa yang paling banyak makan.
Ye Chen tidak memiliki temperamen yang baik dan melotot. Fei Tian Tiger tampak acuh tak acuh, jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak akan memakannya, jadi masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, benar, adik perempuan, jika kamu ingin menemukan paman yang malang ini, dia membunuh pakaian berwarna-warnimu, menggunakannya untuk membunuh hidupnya, aku pikir itu sangat bagus. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Yun Fan mendengus. Betapa tidak tahu malunya kamu. Chang Jian juga mendengus. Karakter yang buruk. Men Tian mendengus. Kemudian ketiganya berdiri di sisi Ye Chen dan mengisolasi Fei Tian Tiger. Keempatnya berkata dengan satu suara, orang ini yang mengatakan dia ingin memakan pakaian berwarna. Dialah pelakunya. Temukan dia untuk mati. Kakak, ketika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu tidak bisa melakukannya. Flying Tiger mengucapkan kata ini, tidak hanya beberapa orang di Ye Chen yang membenci, bahkan orang-orang di sekitar tempat kejadian juga memandangnya dengan jijik. Sudah cukupkah perbuatanmu? Tidak peduli siapa yang membunuhnya, kalian semua ikut ambil bagian. Akhir-akhir ini, adik perempuanku tertekan karena pakaian berwarna-warni itu. Dia tidak bahagia, dan kamu tidak bisa bersenang-senang. Pemuda di Xingyi berkata dengan dingin. Itu hanya hewan peliharaan. Jika kamu memakannya, kamu akan memakannya. Jika kamu membuat yang lain, kamu akan tamat. Anak burung kecil tidak berpikir seperti itu, betapa pentingnya masalah, hanya untuk masalah ini pada cemberut, untungnya bermaksud untuk mengatakannya. Aku tumbuh bersamaku. Apa yang terjadi ketika aku tumbuh bersama kalian? Kematian sudah mati. Bisakah kamu menghidupkannya kembali? Lihatlah itu. Kamu sangat rapuh. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia yang berbahaya dan kompetitif ini? Xiao Xiaoer benar. Ye Chen dan Wen Renyu semuanya tercengang. Keterampilan gadis itu dalam menggertak orang benar-benar bagus. Mengapa kamu tidak menemukannya sebelumnya? Apakah kau sedang memberi pelajaran pada adikku? Pemuda di Xingyi tidak puas dengan burung kecil itu. Xiao Kuer tidak takut dengan cuaca. Mendengar ini, dia langsung menunjuk hidung pemuda itu dan mengajarinya, aku belum mengatakannya padamu. Sebagai kakak laki-lakinya, dia sangat rentan dan banyak berhubungan denganmu. Jika dia meninggalkan tempat perlindunganmu, apakah dia masih bisa bertahan hidup secara mandiri? Kamu sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa kamu harus mati untuk hal-hal kecil. Kamu juga kakak laki-laki. Mengapa jaraknya begitu besar? Kamu harus belajar dari kakak laki-lakiku dan melepaskannya saat sudah waktunya melepaskan. Tidak baik tumbuh dalam perlindungan selamanya. Tidak, kakak laki-laki. Petik 2. Burung kecil itu mengedipkan mata pada Wen Renyu. Jangan menyanjungku. Mendengar suara bulu manusia. Wen Renyu tidak dapat mendengarnya. Kata-kata Xiao Kuer menyindir. Di permukaan, dia berbicara tentang pemuda di Qinyi, tetapi sebenarnya, dia juga berbicara kepadanya. Burung kecil ide ini, jika dia ketika kakak laki-laki semuanya tidak jelas, bahwa kakak laki-laki itu putih selama bertahun-tahun. Pemuda Qinyi dan boneka porselen sama-sama dididik oleh Xiao Qier. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa berkata-kata. Kamu ingin membantahnya. Xiao Qier benar, tetapi jika kamu tidak membantah, kamu tidak dapat diajari oleh seorang gadis kecil. Aku tidak bisa menyelamatkan mukaku. Jangan katakan apapun, katakan saja aku benar. Xiao Qier belum menunggu pemuda di Xingyi membuka mulutnya. Pemuda di Xingyi menelan semua kata yang harus diucapkannya menghadapi pertanyaan Xiao Qier. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Tiba-tiba, pemuda di Xingyi merasa malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan kematian orang tuaku. Apakah perlu bersedih seperti ini? Ada begitu banyak kesenangan di dunia, mengapa kita harus bermain dengan hewan peliharaan? Kakakku akan mengajakmu bermain. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil boneka porselen dan pergi. Boneka porselen itu tertegun. Dia dibawa pergi oleh burung kecil itu, dan pemuda di Xingyi juga dibutakan. Bagaimana situasinya? Kemana kamu pergi? Tanya pemuda di Xingyi. Apakah kamu peduli? Burung kecil itu mendengus. Tanpa Xiao Qier dan boneka porselen, beberapa pria besar saling memandang, dan suasananya sedikit canggung. Untungnya, Long Ji hadir. Long Ji berkata sambil tersenyum, selain semua orang,
aku juga tahu bahwa minum dapat menyelesaikan masalah di antara kalian. Ini restorannya. Tidak menyenangkan bertengkar, lebih baik minum. Flying Tiger malah sibuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum kepada pemuda di Xingyi, aku akan ke timur. Ayo minum bersama. Jika kalian tidak saling kenal, carilah teman. Pemuda di Xingyi melirik Ye Chen. Ia merasa bahwa Ye Chen tidak jahat. Ia tidak terlihat seperti orang yang suka berkhianat, jadi ia setuju untuk turun. Beberapa orang masuk ke restoran bersama-sama, dan masalah itu pun selesai. Di antara mereka, begitu mereka menutup dan membuka gelas di meja anggur, mereka mulai tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 kali minum anggur? Kalau tidak, 2 kali makan. Selama minum, beberapa orang saling mengenal. Pemuda di Qingyi adalah putra kepala suku Qing Luan, bernama Qing Feng, dan boneka porselen itu bernama Luan Dance. Qing Feng juga merupakan putra paling berbakat dari orang-orang Qing Luan. Kali ini, ia juga merupakan pasukan utama yang dikirim oleh orang-orang Qing Luan untuk menghadiri pertemuan Wanyao. Seluruh orang-orang Qing Luan sangat optimis terhadap Qing Feng. Tarian Luan juga untuk memainkan kecap, tarian Luan tidak tinggi, kepribadiannya lebih manja, tidak banyak suka berlatih, tetapi orang-orang Qing Feng dan Qing Luan juga menyukai tarian Luan, yang membuat tarian Luan memiliki rasa ketergantungan yang kuat, jarang meninggalkan kewarganegaraan Qing Luan, apalagi hidup mandiri. Longji duduk di satu sisi, memperhatikan beberapa pria minum, tanpa berkata sepatah kata pun, seolah-olah tidak ada keberadaan. Sama seperti ketika Wei Yu minum dengan teman-temannya, dia hanya menunggu di sisi dalam diam dan tidak banyak bicara. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, beberapa orang hampir mabuk. Xiao Ke bermain di sekitar kota Shanghai dengan tarian Luan. Ketika dia kembali, seluruh orang berubah, dan tidak ada kesedihan di wajahnya dan senyum di wajahnya. Melihat ini, Qing Feng merasa lega. Kakak Xiao Ke, lain kali kamu mengajakku bermain, kamu akan mati lemas dengan kakak laki-lakiku. Tarian Luan penuh dengan harapan. Baiklah, kukatakan padamu, orang-orang besar ini tidak mengerti pikiran kita. Anehnya kita tidak mati lemas bersama mereka. Burung kecil itu melirik bulu manusia dan jalan Qing Feng. Wen Renyu dan Qing Feng keduanya terbatuk canggung. Mereka saling memandang seolah-olah mereka tidak mendengar. Mereka berdua menunjukkan senyum pahit karena malu. Qing Feng pergi bersama Luan Wu. Harimau Fei Tian sangat memuja Xiao Kuer, dan berkata, Xiao Kuer, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa menghabisi gadis kecil itu 3 atau 2 kali lipat. Kamu masih kuat. Sekarang kamu tahu seberapa hebat Nona Ben. Seorang gadis kecil tidak bisa melakukannya, dan aku terlalu dibenci. Xiao tersenyum puas. Mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah kamu ingin terbang sendiri? Wen Renyu berkata dengan wajah datar, aku terlalu berlebihan untuk menjadi kakak laki-laki, kan? Mata burung kecil itu berbalik dan berkata, bagaimana bisa aku bersikap begitu baik padaku, bukan? Tidak mungkin kau tidak menyukai kakak laki-laki. Wen Renyu bersenandung, dan tidak ada jalan bagi burung kecil itu. Tepat ketika beberapa orang sedang mengobrol dengan gembira, Ye Chen tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat orang-orang muda yang baru saja lewat. Alisnya berkerut, dan dewa seperti Zending di dalam tubuhnya bereaksi. Orang-orang hantu datang, Ye Chen bergumam. Meskipun suara Ye Chen sangat rendah, Fei Tian Tiger dapat didengar dengan jelas. Mereka semua terkejut. Melihat ke arah mata Ye Chen, dia mendengar Renyu berkata, jika hantu datang, maka ras lain tidak akan ketinggalan. Sekarang benar-benar ramai. Fei Tian Tiger tertawa. Dulu, para iblis, Protoss, hantu, dan iblis bergabung untuk menyerang dunia manusia. Sekarang giliran iblis yang menerima perlakuan seperti itu. Ye Chen tersenyum tipis, semakin banyak orang dari ras lain datang, semakin baik, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Semakin banyak orang, semakin baik ikan di perairan yang bermasalah. Bahkan jika itu untuk menjungkir balikkan ras iblis, selama itu tidak membahayakan dunia manusia, suka melempar dan melempar. Sejak saat itu, Ye Chen dan beberapa orang telah tinggal di kota Shanghai. Karena waktu pertemuan Wanyao semakin dekat, ada semakin banyak ras iblis di kota Shanghai, dan kota Shanghai akan segera dihancurkan.
Tentu saja, ada terlalu banyak orang yang memancing di perairan yang bermasalah. Dalam campuran naga dan ular, Ye Chen merasakan bau iblis dan Protoss. Kemunculan kedua ras ini membuktikan bahwa baik iblis maupun Protoss telah menghitung bahwa daftar dewa akan segera datang ke dunia. Terlebih lagi, hantu, iblis, dan Protoss semuanya memilih untuk muncul sebelum konferensi Wanyao. Perhatikan untuk membuktikan gagasan Ye Chen bahwa konferensi Wanyao diadakan pada saat ini, yang pasti terkait dengan daftar dewa. Jika tidak ada hubungannya, itu sama sekali salah. Sepertinya konferensi Bansi sebagian besar hanya kedok. Jika aku tidak menduganya, hanya 10 klan iblis teratas dan semua klan iblis yang lebih kuat yang menjadi peserta, dan yang lainnya paling banter hanya umpan meriam. Ye Chen berdiri di jendela penginapan, melihat kerumunan yang berdesakan di jalan, mulutnya sedikit terangkat ke jalan. Jika pertemuan Bansi benar-benar terkait dengan daftar dewa, maka 10 klan iblis teratas tidak akan pernah membiarkan daftar itu jatuh ke tangan ras lain. Oleh karena itu, kali ini, mereka hanya ingin kelompok etnis lain menutupinya, karena mereka tahu bahwa kita pasti sedang mengerjakan ide daftar penyegelan dewa. Kata jiwa tua itu. Ketika daftar dewa di dunia akan segera terbentuk, semua iblis, Protoss, hantu, dan iblis semuanya keluar. Kali ini, ras lain pasti tahu tentang kemunculan daftar dewa di dunia iblis, dan hati mereka sangat jernih. Ini adalah tren yang tidak dapat ditolak, jadi kita hanya dapat menggunakan kedok pertemuan Wanyao untuk menjadikan orang-orang dari ras lain sebagai umpan meriam, sehingga orang-orang lain dari 10 klan iblis teratas dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pecahan-pecahan daftar dewa. Tampaknya kali ini, ambang batasnya tidak ditetapkan tinggi, karena mereka membutuhkan banyak umpan meriam, sehingga banyak kelompok etnis yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan Bansi akan dapat berpartisipasi tanpa hambatan kali ini. Kata Ye Chen ringan. Kali ini, diperkirakan kalian akan bertemu dengan beberapa lawan lama lagi. Aku tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah mereka capai setelah bertahun-tahun. Kata jiwa tua itu. Ye Chen memikirkan Senzi, yang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Kekuatannya sangat mengerikan beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun mengunduh, dia sendiri telah menembus ke level 8 dari keadaan gangguan, jadi Senzi mungkin telah memasuki keadaan integrasi. Setelah bertahun-tahun mengalami presipitasi, para talenta muda dari kelompok etnis lain pasti telah membuat kemajuan besar. Jika mereka bertemu, itu akan menjadi perang bakat yang mengguncang bumi lagi. Jika satu pihak ingin bertahan hidup, satu pihak harus jatuh. Jenius dan jenius adalah lawan alami. Semua orang ingin menjadi yang pertama di dunia. Bakat adalah saingan satu sama lain. Hanya dengan terus-menerus mengalahkan lawan mereka, mereka dapat membuktikan kekuatan mereka. Ini adalah hasil dari takdir, dan tidak ada solusi. Ye Chen berdiri di depan jendela dan mendesah lama. Akhirnya, dia menyingkirkan pikirannya dan duduk di tempat tidur. Dia mulai membenamkan dirinya dalam latihan. Kekuatannya masih perlu ditingkatkan. Jika dia tidak dapat bersaing dengan lingkungan fisik, dia akan berada dalam bahaya besar jika dia bertemu lawan yang menakutkan seperti putra dewa atau putra iblis. Di kota pegunungan dan lautan, ada begitu banyak orang sehingga pertikaian di permukaan sering terjadi. Namun, itu masih merupakan insiden kecil, yang tidak perlu disebutkan sama sekali. Dalam kegelapan, arus bawah telah melonjak, banyak kekuatan telah siap untuk bergerak, dan di dalam kerajaan iblis, 10 klan iblis teratas juga menyadari semua ini. Meskipun para iblis, hantu, dan Protoss telah muncul, orang-orang ini hanya datang untuk menjelajahi jalan, dan protagonis yang sebenarnya belum muncul. Oleh karena itu, 10 klan iblis teratas secara alami menutup mata. Kota Qilin, puluhan ribu mil jauhnya dari kota Shanghai, jauh lebih baik daripada kota Shanghai. Jumlah orang di kota Qilin jauh lebih sedikit, dan ketertibannya bagus. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Dan dalam keadaan yang begitu tenang, arus bawah sudah melonjak. Kota Qilin adalah kumpulan kota terpenting di wilayah 10 keluarga iblis. Kelompok etnis utama Qilin tinggal di kota Qilin. Oleh karena itu, orang-orang Qilin mengumpulkan kekuatan yang paling menakutkan. Saat ini, ada banyak orang di kota Qilin, dan 10 kelompok etnis iblis telah datang secara berurutan. Meskipun hanya sebagian dari mereka yang datang,
kekuatan orang-orang yang datang ke sini tidak lemah, yang merupakan bagian penting. Selain 10 kelompok etnis iblis, ada juga beberapa kelompok etnis kuat lainnya di kota Qilin. Misalnya, burung mayat hidup, Kunpang, menelan ular piton api dan kelompok etnis lainnya, yang berada di urutan kedua setelah 10 kelompok iblis, telah datang sampai batas tertentu. Di sini, ini adalah pertemuan bakat yang sebenarnya. Setiap orang keluar, yang merupakan harapan masa depan dalam suatu kelompok. Istana orang-orang Qilin terletak di utara kota Qilin, menempati 1/5 dari luas kota Qilin. Itu sangat besar dan megah, dan itu adalah simbol kekuatan. Di istana, karakter utama dari 10 kelompok iblis berkumpul bersama. Suasana di aula itu serius. Tidak ada orang lain kecuali karakter utama dari 10 kelompok iblis. Saat ini, dari situasi beberapa kolam kota di sekitar kota Qilin, orang-orang, iblis, hantu dan para dewa telah muncul, dan situasinya bergejolak. Duduk di puncak istana adalah seorang pria seni bela diri Inggris dengan kepala unicorn yang disulam di tubuhnya. Dia adalah kepala Qilin saat ini. Semuanya tidak terduga, tidak ada yang mengejutkan. Kuncinya adalah bahwa kali ini kita tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan daftar dewa. Tidak hanya itu, tetapi juga masa depan dan masa depan. Seorang senior dari orang-orang Qinglong acuh tak acuh. Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus menaburkan jaring besar dan membunuh mereka semua. Jika tidak, jika Anda membiarkan mereka membalas, kita akan menyebabkan masalah besar di komunitas iblis. Kata seorang senior dari keluarga Jinpeng. Ini adalah dunia iblis. Apakah Anda takut mereka akan memiliki gelombang? Kecuali mereka semua keluar, itu bukan yang kita inginkan. Seorang tetua dari orang-orang Jinwu meremehkan jalannya. Ini bukan saatnya untuk mencabik-cabik muka dengan iblis, hantu, dan para dewa. Jika kita melakukannya, maka mereka pasti akan pergi. Ketika kita bersatu dan menyerang komunitas iblis secara menyeluruh, komunitas iblis kita akan hidup seperti dunia. Kata seorang tetua tua dari Phoenix. Ya, kita tidak bisa mencabik-cabik muka kita sekarang, atau itu akan sangat buruk bagi komunitas iblis kita. Kata tetua Zukwe. Minoritas yang belum mengungkapkan pendapat mereka juga mengangguk untuk setuju satu sama lain, dan mereka tidak mau mencabik-cabik muka mereka dengan ras lain. Ketika mereka menjadi sasaran, seluruh ras iblis akan berada dalam krisis besar. Keluarga iblis tidak memiliki fondasi yang dalam seperti dunia, dan tidak dapat menahan serangan berskala besar seperti itu. Itu yang dikatakan, tetapi kita tidak mampu membayar mereka dengan harga murah. Kita tidak bisa melakukannya. Biarkan generasi muda bertarung, bunuh mereka jika mereka bisa, dan jika mereka tidak bisa, kita akan melakukannya. Kata tetua Xuanwu. Biarkan generasi muda membuat masalah, hidup dan mati, kekayaan dan kekayaan, sehingga tidak ada yang bisa dikatakan. Kata tetua Harimau Putih. 10 kelompok iblis sepakat bahwa mereka tidak mengambil tindakan khusus terhadap ras lain. Tetapi 10 kelompok iblis secara pribadi mengungkapkan kejeniusan generasi muda dari kelompok etnis mereka sendiri. Waktunya beberapa hari kemudian, hanya 3 hari tersisa untuk konferensi Wandemon. Saat ini, anginnya bahkan lebih kencang. Beberapa kolam kota yang berpusat di kota Qilin akan mendidih. Ada terlalu banyak kelompok iblis yang berkumpul. Di kota Shanghai, ada banyak orang yang akan menghancurkan seluruh kota. Orang-orang yang berjalan di jalan dapat mengatakan bahwa orang-orang mengerumuni orang. Terkadang mereka berkelahi karena ketidakpuasan. Begitu berkelahi, itu bahkan lebih kacau. Ye Chen dan yang lainnya lebih cerdas, jarang keluar, semua di penginapan beristirahat dan berkultivasi, hanya menunggu konferensi Bansi diadakan. Namun, saat semua orang berkerumun di kota dan menunggu konferensi Bansi diadakan, komunitas iblis bergetar, seperti seluruh dunia iblis akan runtuh, dan semua orang terkejut. Ledakan keras bergema di alam iblis, seolah-olah langit akan runtuh, ruang dunia iblis bergetar hebat, dan semua orang di dunia iblis terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kota gunung dan laut berguncang, banyak orang bergegas ke udara, dan beberapa orang meninggalkan lisan Haicheng, singkatnya, tidak ada yang bisa mengambil tempat. Pada saat ini gerakan aneh seperti itu muncul, dan tidak ada yang bisa duduk. Apa yang terjadi? Beberapa orang Ye Chen juga bergegas keluar dari penginapan, bingung.
Ledakan. Tak lama setelah itu, suara keras terdengar melalui dunia iblis, memekakkan telinga, dan cahaya yang menyilaukan jatuh dari surga, seperti jatuh di tanah kerajaan iblis, dan seluruh bumi meledak menjadi ledakan. Bumi bergetar hebat. Banyak bangunan runtuh karena guncangan seperti itu, dan seluruh ruang tampak tidak stabil dan terpelintir. Di bumi, retakan besar menyebar, membentuk Grand Canyon yang lebar dan dalam. Peristiwa yang sangat mengejutkan itu muncul, orang-orang kuat di seluruh dunia iblis semuanya terkejut, dan monster-monster tua yang tidak dapat disembunyikan dari dunia tidak dapat duduk dan berlari keluar untuk mencari tahu. Ada apa? Cahaya itu datang dari langit. Semua orang di seluruh dunia iblis dapat melihat pemandangan tadi. Mereka tidak dapat mengatakan apa yang membuat mereka terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Orang-orang kuat dari 10 klan iblis telah keluar dan bergegas ke tempat kejadian untuk mencari tahu. Ayo, kita pergi dan lihat apa yang terjadi di tanah. Mungkin itu harta karun. Klan iblis yang berkumpul di wilayah Kilin telah meninggalkan klan Kilin dan menuju ke tempat penampakan itu muncul. Dalam waktu 1 jam, tidak ada sosok di kota-kota yang awalnya penuh. Ketika semua orang merasakan pemandangan itu, yang mereka lihat adalah lubang besar dan tak tertandingi, yang tidak bisa melihat dasarnya. Diameter lubang itu ribuan kaki, dan ada kerlipan cahaya di dalamnya. Di sekitar lubang itu, ada lebih dari 10 ngarai besar yang membentang ribuan mil, yang semuanya baru saja dirobohkan. Banyak orang dikelilingi oleh lubang itu, tetapi tidak ada yang bergegas bertindak. Teman baik, aku telah membuat lubang sebesar itu. Apa yang sebenarnya jatuh dari langit? Apakah itu mayat peri yang jatuh dari langit? Kata harimau terbang. Tidak ada lubang pada hari ini. Sungguh aneh. Ketika banyak orang menebak apa yang ada di dalam lubang, cahaya yang berkelap-kelip di dalam lubang tiba-tiba menjadi semakin menyilaukan, yang langsung melahap lubang itu, dan semua orang tidak dapat membuka mata mereka dan secara tidak sadar mundur kembali. Cahaya yang menyilaukan itu bertahan lama, dan semua orang menahan napas. Setelah waktu yang lama, cahaya itu menghilang lagi, dan gua itu tenang, tanpa gerakan apapun. Melihat lubang yang begitu dalam tanpa dasar, itu seperti mulut berdarah, yang dapat melahap segalanya. Itu membuat orang merasa ada perasaan dingin di hati saya, dan kulit kepala saya mati rasa. Setelah waktu yang lama, tidak ada gerakan di dalam gua. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di atas gua. Ini adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu berdiri di atas gua sejenak dan kemudian bergegas masuk. Kemudian, beberapa sosok bergegas masuk. Orang-orang ini adalah salah satu makhluk paling menakutkan di dunia iblis, dan hanya mereka yang memiliki keberanian untuk masuk ke dalam lubang besar untuk mencari tahu. Banyak orang menunggu di luar gua. Setelah waktu yang lama, beberapa sosok bergegas keluar dari gua. Orang-orang kuat ini tidak mengatakan sepatah kata pun, dan pergi dengan cepat, sehingga tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gua. Orang-orang penasaran. Semakin banyak yang tidak mereka ketahui, semakin mereka ingin tahu. Semua orang gatal, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Setelah beberapa saat, beberapa orang bergegas ke lubang besar. Jika satu orang masuk, garis pertahanan orang lain akan longgar, dan beberapa orang akan bergegas masuk. Keingintahuan Fei Tian Tiger juga sangat berat. Melihat begitu banyak orang masuk, dia tidak bisa tidak mengikuti untuk mengerti. Namun, Ye Chen tidak masuk. Matanya telah memindai sekeliling untuk mencari tahu apakah musuh bebuyutannya telah muncul. Tetapi Ye Chen mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat sosok yang ingin dia lihat, jadi dia mengerutkan kening. Pada saat ini, orang-orang itu tidak muncul. Dia benar-benar tenang. Harimau Fei Tian bergegas keluar dari lubang besar dengan ekspresi aneh. Yun Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ada di dalam ini. Ini peti mati. Ini yang tertua. Tidak bisa dibuka. Kurasa orang-orang itu mencoba membukanya sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa memindahkannya. Harimau Fei Tian menyentuh dagunya. Peti mati. Semua orang terkejut, peti mati jatuh dari langit. Di dalam lubang besar, peti mati yang sangat besar dan tak tertandingi terletak dengan tenang di dalamnya. Peti mati itu tegak dan langsung dimasukkan ke dalam tanah. Seluruh peti mati itu tampaknya terbuat dari alam.
Aku tidak tahu dari bahan apa peti itu dibuat. Aku tidak melihat celah antara penutup dan peti mati, apalagi cara membukanya. Di peti mati itu ada pola-pola yang seperti rune. Singkatnya, pola-pola itu terlihat sangat misterius. Mereka tidak berani bergerak, jadi mereka melihat dari dekat dan muncul. Peti mati jatuh dari langit, seperti alam. Mendengar perkataan Fei Tianhu, itu membangkitkan rasa ingin tahu Ye Chen. Dia berencana untuk melihat sendiri ke dalam lubang besar itu. Yun Fan dan Chang Jian juga sangat penasaran. Mereka mengikuti Ye Chen ke dalam gua besar. Gua itu sangat gelap, kedalamannya ribuan kaki. Ketika mereka sampai di dasar, mereka melihat peti mati berdiri di tanah. Sangat alami, tidak ada celah. Yun Fan sedikit terkejut. Ye Chen memperhatikan pola-pola pada peti mati dengan saksama, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Jadi dia bertanya kepada jiwa tua itu, apakah kamu selalu tahu pola-pola ini?